Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 20233032 dari D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang berjudul Surat Menyurat dalam Perpajakan di Era Digital 4.0. Yang pertama, surat pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Ada dua jenis SPT antara lain SPT massa dan SPT tahunan. SPT massa adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak. Secara umum, kedua SP tersebut memiliki dua fungsi utama. Selanjutnya, surat menyurat dalam perpajakan di era digital 4.0 ini, fungsi yang pertama adalah fungsi umum, yakni sebagai sarana bagi wajib pajak (PPH) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang yang sebenarnya termasuk perhitungan atas pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan harta kewajiban. Fungsi yang kedua adalah fungsi khusus, yaitu khusus bagi wajib pajak pribadi. SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak, terutama yang terutang berikut pembayaran dan pelunasan dalam suatu masa pajak maupun tahun pajak tertentu. Dan khusus bagi wajib pajak badan, SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan, mempertanggungjawabkan pembayaran, pelunasan pajak yang telah dilaksanakan terkait PPN, PPNBM, dan pajak atau tahun pajak yang tertentu. Selanjutnya, dalam prosedur penyampaian SPT, setiap wajib pajak bisa mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 SPT. Harus diisi secara benar, jelas, dan lengkap. Harus ditandatangani oleh wajib pajak. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampirkan surat kuasa khusus. Selanjutnya, SPT disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP, KPPNPA setempat. Kekurangan pajak yang terutang atas PPh pasal 29 harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah pembayaran pajak terakhir sebelum SPT tahunan disampaikan. Yang B, surat tagihan pajak SPT. Surat tagihan pajak adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga sanksi administrasi yang ditagih dengan STP antara lain denda administrasi 50 juta bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT massa, denda administrasi 100 juta bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, denda 2% dari dasar pengenaan pajak bagi penguasa yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. PKP yang tidak membuat atau tidak melengkapi faktur pajak, bunga bagi wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan sehingga mengakibatkan kurang bayar pajak, bunga, membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Surat tagihan pajak memiliki fungsi sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, dan sebagai sarana untuk menagih pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan dengan beberapa sebab diantaranya karena pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurangnya karena berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah satu tulisan atau salah hitung. Karena wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga karena pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai penguasa pajak KPK karena penguasa yang tidak membayar faktur pajak atau karena KPK tidak membuat faktur pajak atau tetapi tidak waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lebih jelas.
Surat menyurat dalam perpajakan di era digital. C. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau kurang ketetapan kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil. Berikut ini beberapa macam surat ketetapan pajak ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang kredit, pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang pajak dan tidak ada kredit pokok. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.